Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan bahasan kita untuk bab yang kedua. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang permutasi. Namun sebelumnya kita akan pelajari dulu tentang konsep faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial yaitu hasil kali bilangan asli berurutan. Bilangan asli berurutan berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, gitu ya. Hasil kali n bilangan asli yang pertama disebut n faktorial dan ditulis dengan notasi n faktorial. Jadi n kemudian diberi tanda seru. Definisi faktorial. Untuk setiap bilangan asli n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi n dijabarkan, n faktorial itu berarti n-nya dijabarkan sampai ke angka 1. Jadi bilangan asli terkecil, gitu ya. Kemudian ada hal khusus di mana 1 faktorial itu nilainya 1 dan 0 faktorial itu nilainya 1. Bagaimana membuktikannya? Di sini tadi kan n faktorial bisa dijabarkan seperti ini. Maka kalau kita tuliskan n sama dengan n faktorial dibagi n-1 faktorial. Kenapa? Karena n faktorial yang atas bisa kita jabarkan menjadi n kali n faktorial. Maka n faktorial yang atas dengan n faktorial yang bawah kita coret, hasilnya tinggal n saja, di mana n adalah bilangan asli. Dari rumus ini kita bisa ubah n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Nah, dari rumus ini bisa kalian untuk gunakan dalam membuktikan 1 faktorial itu nilainya 1 dan 0 faktorial itu nilainya 1. Silakan bisa kalian coba sendiri. Oke, berikutnya contoh. 12 faktorial dibagi 10 faktorial berapa? Maka 12 faktorial itu kan angkanya lebih besar dari yang bawah ya. Kita jabarkan 12 faktorial itu berarti 12 kali 11 kali 10 faktorial. Kenapa kok berhenti di 10 faktorial? Karena ada 10 faktorial yang di bawah. Maka 10 faktorial yang atas dengan 10 faktorial yang bawah kita coret. Ya, maka dihasilkan 12 kali 11 saja, yaitu nilainya 132. Ingat, di sini yang atas itu 10 faktorial, bukan 10. Kalau 10 saja itu aslinya artinya 10, tapi kalau 10 faktorial itu artinya berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Kemudian contoh berikutnya 15 faktorial dibagi 10 faktorial kali 5 faktorial. Nah, 15 faktorialnya ini yang kita jabarkan. Kemudian kan 15 faktorial berarti 15, 14, 13, 12, 11, 10 faktorial. Kenapa berhentinya lagi di 10 faktorial? Karena di penyebut ada 10 faktorial. Yang nantinya 10 faktorial dengan 10 faktorial yang atas bisa kita coret. Kemudian tinggal 15, 14, 13, 12, 11 dibagi dengan penjabaran dari 5 faktorial yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya 3003. Oke, berikutnya. Konsep dari permutasi. Jadi kita udah sampai ke permutasi ya. Kalian nantinya harus bisa membedakan permutasi itu konsepnya bagaimana, gitu ya. Suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan, di mana R kurang dari atau sama dengan N. Jadi, permutasi itu susunan yang memperhatikan urutannya. Gitu ya. Jadi, urutannya sangat diperhatikan di sini. Di mana notasinya bisa dituliskan seperti ini. Silakan kalian nanti bisa menuliskan permutasinya dengan notasi yang mana, gitu ya. Kemudian, di sini permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan itu bisa kita rumuskan n faktorial dibagi n min r faktorial. Ya, jadi rumus permutasi seperti ini. Kemudian di sini tadi kan syaratnya r kurang dari sama dengan n. Kalau r-nya kurang dari n, rumusnya seperti ini. Kalau r-nya sama dengan n bagaimana? Maka rumus ini kan kalau r sama dengan n berarti jadinya n faktorial dibagi n min n ya. Ini kan
N min N itu kan nanti jadinya apa? 0 kan? Nah, 0 faktorial nilainya berapa? 1. Maka N faktorial dibagi 1 nilainya N faktorial saja. Jadi kalau R-nya sama dengan N, maka jadinya permutasi N unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan. Maka hasilnya adalah N faktorial saja. Ini disebut sebagai permutasi N unsur. Oke, langsung ke contohnya. Banyaknya permutasi huruf abjad A, B, dan C yang diambil dua unsur adalah, nah, untuk bisa menyusun susunan dua unsur dari 3 huruf A, B, C, kemungkinannya apa saja? Bisa AB, bisa BA, bisa AC, bisa CA, bisa BC, bisa CB kan? Berarti ada 6 kemungkinan susunan. Nah, ini itu bisa kita hitung dengan permutasi. Berarti N-nya berapa? N-nya itu berarti unsur yang tersedia. Berapa? 1, 2, 3. Karena ada 3 huruf, maka N-nya 3. Kemudian diambil berapa unsur? 2. Berarti R-nya 2. Maka rumusnya permutasi di sini 2 dari 3 kan ya. Maka rumusnya tadi kan kalau permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan itu berarti N faktorial dibagi N min R faktorial kan. Maka kalau di sini N-nya 3 dan R-nya 2, maka jadinya 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial. Nah, 3 min 2 faktorial berapa? 1 faktorial. 1 faktorial itu kan nilainya 1. Maka tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya berapa? 6. Maka kemungkinan susunannya itu 6 buah susunan. Apa aja? Ini tadi yang sudah kalian praktekkan ya. Oke, next berikutnya. Berapa banyak kata yang terdiri dari 6 huruf yang dapat dibentuk dari kata melati? Jadi dari kata melati diminta untuk menyusun 6 huruf. Nah, melati sendiri itu kan ada 6 huruf. Huruf apa aja? M, E, L, A, T, dan I. 6 huruf yang berbeda. Berarti 6 huruf yang berbeda itu disebut dengan N ya. N-nya berarti 6. Mintanya diambil berapa? 6 huruf juga. Berarti R-nya juga 6. Berarti karena N-nya sama dengan R, maka permutasinya jadi 6, 6. Kan gitu. Nah, kalau permutasi 6, 6 kayak tadi di konsep permutasi di depan. Berarti jadinya tinggal 6 faktorial saja kan. Karena N sama dengan R. Maka 6 faktorial berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yaitu nilainya 720. Kalau mungkin kalian bertanya, apa saja bentuknya? Ya bisa kalian praktekkan. Dari kata melati ini kalian susun. Isinya 6 huruf dan berbeda dari kata melati ya. Nah, misalnya berarti M, L, E, A, T, I. Nah, jadi tidak harus bermakna ya. Oke, silakan bisa kalian coba. Next berikutnya. Selain permutasi unsur yang berlainan tadi, ada permutasi unsur yang sama. Cirinya apa? Cirinya dalam soal itu ada beberapa unsur yang sama, maka kalian bisa gunakan rumus ini. Jadi jika diketahui R unsur, diantaranya ada K unsur yang sama, di mana K kurang dari atau sama dengan N, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari N unsur tersebut bisa digunakan rumus P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. Jadi K ini adalah unsur yang sama. Kemudian pertanyaannya, kalau unsur yang sama lebih dari 1 bagaimana? Nah, berarti N faktorial, N itu totalnya ya, dibagi N1 faktorial, unsur yang sama yang pertama, kemudian unsur yang sama yang kedua yaitu N2 faktorial kali N3 faktorial kali dan seterusnya. Oke, langsung saja ke contoh. Di sini ada kata ada, A, D, A. Terdiri dari 3 huruf dengan 2 huruf yang sama. Huruf yang sama apa? A dengan A, ini kan sama ya. Maka kalau kita susun sendiri ya, kemudian kita beri indeks. Misalnya A yang di depan kita indeks 1, A yang di belakang kita indeks 2. Berarti kan A1, D, A2, itu susunan yang pertama. Kemudian A1, A2, D, kemudian D, A1, A2.
Kemudian kalau kita balik, yang indeks 2 itu A-nya di depan dulu, berarti D A2 A1, kemudian A2 D A1, kemudian A2 A1 D. Ada kemungkinan berapa? 6. Nah, tapi ternyata kalau indeks 1 dan 2-nya kita hapus, maka jadinya A1D A2 akan sama dengan A2D A1. Kemudian A1 A2D sama dengan A2 A1D. Kemudian D A1 A2 sama dengan D A2 A1. Berarti kemungkinan susunannya kalau yang sama dihitung 1 tinggal berapa? 3. Maka untuk kata ada ini, karena 3 huruf dengan 2 huruf yang sama, bisa kita gunakan rumus permutasi unsur yang sama. Berarti sama dengan P sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu maksudnya ada 3 huruf, dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 huruf yang sama, huruf A tadi. Berarti 3 faktorial bagi 2 faktorial jadinya berapa? 3. Jadi pas tadi pembuktiannya kan. Kemudian kata matematika. Matematika itu ada 2 huruf M yang sama. Ada huruf A juga sama, ada 3. Kemudian ada huruf T lagi yang sama ya. Maka ini pakainya permutasi unsur yang sama. Berarti 10 faktorial itu banyaknya huruf matematika, ada 10. Dibagi 3 faktorial. 3 faktorial siapa? Huruf A-nya ada 3. Kali 2 faktorial itu siapa? Huruf M-nya ada 2. Kemudian 2 lagi ini siapa? T. T-nya ada 2. Berarti 10 faktorial bagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial hasilnya 151.200. Oke, next berikutnya. Permutasi siklis. Permutasi siklis itu sikel, berarti melingkar. Berarti dicirikan oleh tempat atau keadaannya melingkar, begitu ya. Jika tersedia N unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur tersebut adalah P siklis sama dengan N-1 faktorial. Rumusnya permutasi siklis ini. Kemudian ada permutasi berulang. Cirinya apa? Jika di situ boleh ada unsur yang berulang, maka kita bisa gunakan P berulang sama dengan N pangkat R. Berarti N itu unsur yang berbedanya, R itu R yang diambil. R unsur yang diambil, di mana R kurang dari sama dengan N. Kita lihat contohnya. Diketahui ada 5 orang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Ada ciri meja bundar, berarti siklis. Maka susunannya adalah berarti 5 orang, berarti N-nya 5. Maka P siklisnya sama dengan N-1 faktorial, berarti 5-1 faktorial. 5-1 faktorial itu sama saja 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Kemudian ada contoh berikutnya, diketahui angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dibentuk bilangan terdiri dari 3 angka dengan angka-angka boleh berulang. Ada ciri kata angka-angka boleh berulang. Berarti 3 angka, contohnya angka-angka boleh berulang, berarti bisa 1, 1, 2, begitu ya. Atau 1, 1, 1, berarti kan satunya boleh berulang. Ya, berarti banyaknya kemungkinan berapa? Karena di sini N-nya ada 6, dan R-nya yang diambil itu 3, maka P berulangnya sama dengan 6 dipangkatkan 3. Jadi 6 itu angka yang semua tersedia, 3 itu berarti yang diambil, ya kan? Dan boleh berulang, berarti 6 dipangkatkan 3, berarti 6 kali 6 kali 6, hasilnya 216. Sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga seluruh bahasan kita kali ini bisa kalian pahami, dan jika ada yang perlu ditanyakan bisa kalian tanyakan berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.